Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan untuk membawakan satu pengetahuan, satu sharing yang mungkin berguna buat teman-teman, khususnya buat kalian yang baru menginstall Windows 11. Judul video kita hari ini adalah setelah install Windows 11, sebaiknya lakukan 6 hal berikut ini. Kamu sudah install Windows 11? Apakah itu di laptop kamu, komputer kamu, atau mungkin juga di tablet kamu? Sebaiknya kamu lakukan 6 hal berikut ini. Apa saja itu? Without further ado, let's get started. Oke, rekan-rekan, sebelum saya berikan 6 hal yang sebaiknya kamu lakukan setelah kamu menginstall Windows 11, apakah itu di laptop yang memenuhi syarat atau laptop yang tidak memenuhi syarat, mungkin juga komputer ya, apakah itu yang komputer yang high-end ataupun yang low-end yang tidak memenuhi syarat untuk TPM-nya atau mungkin prosesornya. Pokoknya kamu tonton video ini agar kamu bisa mengatasi mungkin masalah yang terjadi dengan Windows 11 kamu. Nah sekarang, mari kita bahas satu persatu apa yang sebaiknya kamu lakukan setelah kamu menginstall Windows 11. Yang pertama, coba kamu perhatikan masalah bugs, apakah itu dia sering freezing, apakah dia sering not responding, atau juga mungkin ada hal-hal yang membuat kamu kok begini ya Windows 11. Jadi jangan lupa kamu cek dulu itu. Kenapa? Karena kamu melakukan transisi ya dari Windows 10 ke Windows 11. Tentu saja banyak hal-hal yang baru yang mungkin saja sebelumnya kamu tidak mendapatkan bugs tersebut atau kesalahan tersebut. Kamu tidak pernah mengalami yang namanya freezing atau hang-hang atau mungkin juga sesuatu yang tidak not responding. Tiba-tiba di Windows 11 ini kamu mengalaminya. Jadi kamu lihat dulu baik-baik itu, kalau bisa tentu saja kamu harus cari tahu. Kalau kamu sudah lakukan itu, kita sekarang menuju kepada cara yang kedua atau hal yang kedua yang kamu harus lakukan. Coba sekarang kamu buka aplikasi, ya mungkin kamu memiliki banyak aplikasi. Kamu bukalah satu-satu aplikasi apa yang kira-kira tidak bisa dibuka. Karena sejak Windows 11 ini mulai hadir, mulai dari dev channel, beta channel, release preview channel, dan yang stable channel, masih ada beberapa orang yang menanyakan sama saya, Pak, game saya kok nggak bisa dibuka gitu loh. Nah hari ini saya mendapatkan satu komen yang mengatakan seperti ini, saya kasih lihat ya. Dia bertanya seperti ini, malam bang, mau nanya, saya habis update ke Windows 11, terus saya install game, tiba-tiba muncul keterangan cannot proceed because X input 1, 3, dan lain-lain was not found. Itu solusinya gimana ya biar saya bisa main game? Untuk masalah seperti itu biasa lah ya, jadi bahkan saya juga mengalaminya. Itu ada beberapa aplikasi yang saya install, sudah saya install tapi saya tidak bisa membukanya. Nah yang seperti ini kejadiannya adalah ada dua cara yang saya berikan kepada teman-teman, terutama kembali juga saya sudah tuliskan. Yang pertama, coba kalau kamu mau, karena dia baru install game itu berarti mungkin ada tidak kecocokan ya softwarenya atau incompatibility issue. Nah, jadi kalau itu dia harus cari tahu bagaimana caranya agar game itu bisa dimainkan kembali atau dia bisa install dan memainkannya kembali. Jadi itu masalah yang kedua. Jadi kamu cek dulu aplikasi, terutama aplikasi ya yang sering kamu pakai. Tentu saja kamu harus cari tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang mari kita menuju kepada hal yang harus kamu lakukan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Karena kamu dari Windows 10, di Windows 11 itu kamu sudah tahu lah persyaratan itu agak tinggi. Dan terkadang driver yang berada di Windows 10 itu harus kamu update. Bukan upgrade ya, harus kamu update. Yang namanya driver itu butuh diupdate. Jangan bilang bahwa Om, saya baru beli laptop ini, masa saya harus update, saya punya driver kartu grafis saya, sound saya, atau mungkin wifi saya. Tunggu dulu. Laptop yang kamu baru beli, saya sudah bilang berapa kali ini, memang baru ya. Oke lah, anggaplah 2 hari. Tapi ingat, laptop itu udah dibuat lama. Mungkin saja itu laptop mungkin ya keluaran tahun 2000. Kamu suka dan kamu membelinya.
drivernya itu jauh-jauh sebelumnya sudah dibuat. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan, pasti dia memiliki updatean driver terbaru. Apalagi kalau laptopnya itu udah jangka waktunya udah 1 tahun. Jadi tolong ya. Sekali lagi saya ingatkan sama teman-teman, driver itu harus diupdate. Terutama apa? Kartu grafis. Kartu grafis itu kalau kalian nggak pernah mengupdate-nya, sewaktu saya menggunakan Asus XY454XY, dalam 3 bulan itu saya 3 kali mengupdate ya. Kenapa? Karena saya tidak mau mengalami yang namanya black screen, blue screen, white screen. Dan ingat ya, di Windows 11 ini bukan blue screen sekarang, tetapi apa? Green screen. Udah banyak itu viewer saya, subscriber saya yang menanyakan, Pak, gimana cara mengatasi green screen ini? Saya nggak kaget. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami satu kali ya waktu anak saya memainkan ini Valorant ini dan dia mengalami blue screen. Dan itu bukan blue screen tetapi green screen, Watchdog. Nah, setelah saya cari tahu ternyata memang itu adalah masalahnya berada di ketidakcocokan karena waktu itu kan masih baru-barunya Windows 11 ya. Jadi caranya tentu saja kamu cobalah masuk dulu device manager. Device manager ya. Jadi untuk teman-teman ini yang baru install Windows 11 atau mungkin juga yang belum pernah melakukan update driver, please ya update drivernya. Kami bisa lihat sini ya. Kamu cek coba driver di device manager ini mana yang tanda kuning atau tanda silang atau kalau paling parah kalau tanda merah ya. Kalau kamu tidak menemukan hal yang baru di device manager ini, saran saya please kunjungi website daripada produsen laptop kamu, komputer kamu. That the best thing you can do, itu yang terbaik sekali. Meskipun misalnya di sini ya, kita ambil misalnya display adapter ya. Ini display adapter itu nama kerennya untuk kartu grafis. Saya menggunakan Intel Iris RXE grafis ini. Kamu klik kanan untuk update driver. Pasti dia selalu bilang sini, search automatically for drivers. Oke, kita search ya. Nggak sampai 1 detik dia sudah bilang the best drivers for your device already installed. Selalu bilang begitu. Padahal ini sudah kejadian yang bukan 1 kali, 2 kali ya. Jadi setelah saya cek waktu saya menggunakan AMD, saya cek ke websitenya, ternyata saya memiliki updatean driver yang terbaru. Jadi jangan mengandalkan device manager. Device manager ini gunanya sebetulnya memberi kamu warning bahwa ini kamu harus update. Tapi jangan mengandalkan untuk mengupdate-nya lewat sini. Kalau kamu sudah mengupdate kamu punya driver, sekarang mari kita menuju ke hal yang kamu harus lakukan yang nomor 4. Apa itu nomor 4? Ya, ini coba kamu cek lagi update terbaru. Ya, jadi jangan bilang bahwa kamu baru saja mengupgrade ya, bukan update, mengupgrade Windows 10 kamu ke Windows 11 lalu kamu tidak mendapatkan update terbaru. Saya ingat sekali waktu pertama kali saya mengupgrade saya punya Asus ya, XY454 itu, setelah saya upgrade, kemudian saya cek kembali dan ternyata you know what, ada 3 updatean terbaru. Di update Windows itu bukan hanya softwarenya, seringkali oke lah kalau nggak mau seringkali terkadang itu di sana juga ada updatean untuk daripada driver kamu. Saya kasih lihat ya. Kita masuk Windows logo plus I. Kamu tahu kan apa? Nah, itu dia ya. Apa? Betul, setting. Windows logo plus I itu setting. Kita masuk update and security. Di sini boleh, di sini juga boleh. Kita ambil aja gini ya. Kamu bisa lihat ya. Last check today 23.30. Ya, 23.30. Berarti berapa menit yang lalu? 20 menit yang lalu. Ya, 20 menit yang lalu saya sudah update kembali ini. Nah, coba sini ya. Update history ya. Saya kasih lihat sama teman-teman. Ini update history. Lihat sini ya. Ini feature update qualities-nya ya. Lalu, lihat sini ya. Driver updates. Lihat baik-baik sini teman-teman. Driver updates. Saya memiliki 26 driver update itu. Sebetulnya lebih baik teman-teman mengandalkan update ini ketimbang daripada device manager tadi. Saya kembali kepada device manager ya. Device manager itu hanya memberi kita tanda bahwa lu kudu update nih, ini udah ada tandanya. Saya buka ini ya. Kamu bisa lihat di sini ya. Dari tanggal 24 Intel Corporation Bluetooth-nya, KHED kelasnya, extension-nya, sistemnya, Bluetooth-nya, medianya, Bluetooth-nya.
Jangan kira bahwa update Windows 11 itu hanya memberikan software updatean Windows 11 saja, tidak. Jadi ada juga yang namanya optional, yang ini ya, ini optional. Oke, ini adalah driver updates. Sekarang kita tutup ini. Sekarang kita menuju hal kelima yang harus kamu lakukan. Apa itu? Jangan hapus dulu yang namanya previous installation Windows. Ya, jangan sampai, aduh, ini gede banget ada filenya nih. Nah, mungkin kalau bagi kalian yang belum tahu di mana tempatnya, saya akan perlihatkan ya. Jangan sampai juga yang sudah tahu karena mentang-mentang, oh, gue udah update ke Windows 11. Oke, kayaknya ini nggak perlu lagi. Belum tentu. Ya, sekali lagi belum tentu ya. Kenapa belum tentu? Saya akan jawab nanti di yang ke-6 ya. Lihat sini. Kita buka ini ya, atau kita langsung masukin aja ya. Tuliskan disk clean. Nah, ini udah ada ya disk clean up ini. Kita buka ini ya. Ini tempatnya nih ya. Lalu kita okekan. Nah, lihat di sini. Kamu masuk ke sini, clean up system files. Kita okekan lagi. Kita kasih ke tengah lagi. Di sini, kok coba kamu lihat ya. Ini langsung ada ini. Windows Update Clean Up. Ya, ini Windows Update Clean Up. Nah, kalau bagi kalian yang baru ya, yang baru upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 ini tulisannya nggak begini. Dia tulisannya adalah previous Windows installation ya. Jadi previous Windows installation. Itu biasanya kisarannya cukup gede ya. Bisa sampai dari 4 sampai 8 GB. Bisa juga terkadang lebih. Oke, jadi tergantung daripada seberapa sering kamu update kamu punya Windows. Kamu lihat sini ya, ini ada 3 GB. Nah, buat kamu yang baru menginstallnya, jangan hapus dulu. Ya, kenapa? Ini ada sebabnya. Kita lihat sini ya, ini ada 3,36 GB. Jadi kemarin itu, ya video saya yang kemarin, yang namanya apa? Update pertama Windows 11 yakni 22.0.0.258 ini gedenya segini 3,36 GB. Kalau saya sudah bisa hapus. Tetapi buat kalian yang namanya previous Windows installation ya, kalau kamu baru upgrade ya dari Windows 10 ke Windows 11 itu jangan hapus dulu. Jangan. Kenapa? Kenapa tidak boleh dihapus dulu? Tunggu sampai 10 hari lah. Atau kalau mau yang hari ke-8 atau hari ke-9. Kenapa saya sarankan tidak dihapus dulu dan tunggu sampai 10 hari? Sebetulnya saran saya sih 7 hari lah ya. Karena kita menuju kepada yang ke-6. Ini hal yang harus kamu lakukan yang ke-6. Apa itu? Kalau kamu tidak suka ternyata Windows 11. Dengan hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi, mulai dari bugs itu kesalahan, sering hang, sering freezing, not responding, aplikasi banyak yang tidak bisa dibuka, tidak bisa dipakai. Yang keenam adalah saatnya kamu kembali kepada Windows 10. Bagaimana caranya, Pak? Ya, tentu saja dengan yang tadi itu, ya, previous Windows installation. Kalau kamu hapus yang itu, ya, sementara ya kamu hapusnya dalam jangka 2 hari atau 3 hari, kamu nggak bisa langsung pindah. Aplikasi yang kamu sudah install itu kamu harus install kembali. Kenapa? Karena kamu harus install ulang yang namanya Windows 10 kamu. Nah, kalau kamu tidak hapus itu, maka kamu bisa kembali kepada Windows 10 yang kamu sudah miliki sebelumnya. Oke, kita lihat aja langsung ya. Windows logo plus I. Sistem, masuk kepada storage. Where are you storage? This one is storage. Storage ini. Kita masuk, kita tunggu sampai selesai. Kita masuk kepada temporary file yang ini. Di sini kami bisa lihat lagi ya. Sebetulnya cara ini lebih bagus tadi ya. Cuman yang hal yang kelima yang harus kamu lakukan. Cuman saya ingin perlihatkan cara yang berbeda. Ini cara yang tercepat sebetulnya. Inilah sini. Windows Update Clean Up 3,7 GB. Kalau saya sudah bisa langsung ya. Tetapi kalau kamu baru upgrade itu bacanya tidak begini. Bacanya adalah tadi previous Windows installation. Itu besarannya bisa dari 4,5 sampai 8 GB, bisa juga lebih. Nah, saran saya jangan matiin dulu, jangan hapus dulu ya. Siapa tahu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
proklamasi mungkin. Dalam tempo 5 hari atau 7 hari atau 9 hari kamu nggak suka Windows 11 karena itu yang tadi, kamu bisa kembali kepada Windows 10 kamu tanpa harus install ulang, tanpa harus install lagi aplikasi yang lainnya yang butuh, it takes time, hours and hours, butuh waktu berjam-jam. Jadi kamu cukup itu saja, kamu go back ya, kamu kembali return kepada Windows 10 kamu. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya, 6 hal yang harus kamu lakukan setelah kamu install Windows 11. Nah, sekali lagi buat teman-teman, sebetulnya saya menyarankan sekali buat rekan-rekan untuk upgrade ke Windows 11. Kenapa? Windows 11 itu jujur saja dia lebih cepat. Dan Windows 11 itu kalau kalian adalah gamer itu diciptakan sebetulnya untuk gamer. Tetapi kalau your device, your laptop, your computer doesn't meet the minimum requirement, tidak memenuhi persyaratan, tahan aja dulu lah. Kamu nabung dulu lalu beli laptop yang baru, lapis yang baru lah. Oke, jadi jangan sampai lag apa segala macam, not responding, aplikasi nggak bisa dibuka apa segala macam. Jadi itu saran saya. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. If you don't like, nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.